Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Suster Isabella, Bina Iman Gereja Katedral Tanjung Karang, bersama anggota FKUB Bandar Lampung, Salatiel Daily, dan FX Herian, tokoh masyarakat yang juga adalah pebisnis, praktisi bisnis di Provinsi Lampung. Ya, Bu Suster Isabella, tadi kita dialog di sesi pertama, Pak Heridian bicara soal keberagaman, soal tema Natal, dan juga termasuk kebinekaan Tunggal Ika gitu ya. Iya. Itu gimana menurut Bu Suster? Kebinekaan, keragaman ya Pak ya. Saya termasuk orang yang banyak teman, bukan hanya orang Katolik ya, banyak. Dari kecil saya memang berada di Tulang Bawang Barat, dengan banyak saya sekolah di teman-teman yang Lampung gitu ya, banyak Lampung, banyak juga Muslim, segala macam lah. Saya juga dari keluarga yang memang dididik memang di rumah, satu keluarga itu 4 bersaudara, tetapi di situ banyak orang yang tinggal di rumah. Ada Muslim, ada juga Kristen, berbagai macam lah. Karena banyak yang sekolah dari kampung gitu, nggak bisa sekolah ya tinggal di rumah begitu. Saya juga kalau menurut saya punya teman Muslim atau apa, kami saling menghargai begitu. Dan sampai sekarang itu saya terapkan, saya memang jalani apa yang didikan dari rumah begitu. Dan sampai saat ini pun bukan berarti saya membeda-bedakannya. Dimanapun itu pasti keberagaman ada. Keberagaman. Iya, keberagaman ada, berbagai macam. Tinggal di masyarakat. Meskipun saya suster, tapi saya juga hidup bermasyarakat. Saya tidak membedakan mana yang Muslim, mana yang apa. Karena saya juga punya saudara yang Muslim, yang berbagai macam ya. Chinese juga ada. Jadi saya juga menghargai mereka, dan saya sebagai pendamping Bina Iman, saya mendampingi bukan hanya anak-anak, tapi juga saya mendampingi para pendampingnya. Saya mengajarkan bahwa terlibatlah di dalam masyarakat. Gitu, dari masyarakat. Terus saya juga ada di komisi keluarga juga. Keluarga itu kan juga hidup bersama dengan masyarakat. Kemudian kalau masyarakat ada apapun begitu, ayo loh kita keluar, kita ikut ambil bagian, di mana ada gotong royong, ada arisan di masyarakat begitu. Jangan sampai meskipun kita orang Katolik, kita aku Katolik kok, itu orang Muslim, Kristen begitu. Jadi bukan begitu. Menurut saya ya, keberagaman ya ayo bareng-bareng bersama, berjalan bersama. Seperti pesan Natal itu, kalau Pak Heridian tadi bilang kembali ke asal, itu kan menuju jalan keselamatan ya, mencari keselamatan bersama-sama begitu. Jalan yang baik, ayo bersama-sama. Kita kan hidup bermasyarakat, hidup bersama, tidak hanya orang Jawa sendiri, Lampung sendiri, Chinese sendiri, Nias sendiri gitu kan. Enggak, sekarang pun hadir di sini bukan hanya orang Chinese ya, bukan hanya orang Nias, tapi juga ada orang Jawa juga begitu. Jadi ya keberagaman menurut saya memang bagus, saling mendukung. Di mana ada kekurangan bisa saling mengisi ya, saling melengkapi satu sama lain. Itu seperti itu. Saya tanamkan lewat anak-anak Bina Iman saya. Pokoknya jangan pernah membedakan temanmu itu si A ini, si B ini dari sana atau apapun. Jangan, kita sama-sama mendukung apapun bersama-sama begitu. Yang penting di jalan yang baik, itu yang benar itu. Itu. Iya, makasih Suster. Ini kalau Pak Tiel ini kerukunan umat beragama ya. Ini ya seperti kata Pak Tiel tadi, rukun. Ini gimana soal keberagaman ini? Silakan Pak Tiel. Ya, sebenarnya setiap, bahkan semua agama pasti menganut nilai universal. Salah satu yang paling luar biasa itu kasih. Di agama manapun saya tahu pasti ada kasih. Ya, maka oleh karena itu jembatan kita untuk menghubungkan yang satu dan yang lain itu adalah kasih. Ya, kita memang tidak bisa menyamakan yang sudah berbeda. Ini kata-kata teman-teman tokoh agama sering katakan itu. Jangan menyamakan yang sudah berbeda. Dan kita memang diciptakan
berbeda. Iya. Maka yang penting di sini bagaimana kita menghargai Iya. setiap perbedaan itu. Ya, dan kita sebagai tokoh agama harus bisa menjembatani komunikasi antara umat yang kadang di bawah ini kadang-kadang pemahamannya sangat kurang. Nah, itu peran FKUB ya untuk hadir, dan kami ini kalau mendengarkan satu hal-hal yang penting strategis itu kami datang rame-rame. Ya, sehingga kami benar-benar keterbukaan itu dijaga. Ya, sehingga ke depan kita harapkan hal-hal yang berbeda bisa saling dihormati oleh setiap umat beragama. Ya, dalam periode ini kami sudah membuktikan beberapa rekomendasi kami itu tidak banyak debat. Kita lihat sudah menyetujui semua, udah sepakat dari berbagai latar belakang tokoh ormas agama. Ya, kita benar-benar sangat akrab. Ya, kira-kira itu. Ya, Pak Tiel, kalau ini biar jelas juga pemirsa Tegar TV, FKUB ini Forum Kerukunan Umat Beragama itu apa, bagaimana, dan apa aja gitu. Ini siapa aja itu, Pak Tiel? Silakan. Saya mau sampaikan dulu bahwa FKUB ini dasar pendiriannya kan itu SK 2 Menteri ya, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Ya, di situ sebenarnya mengatur bagaimana peran pemerintah, Pemda, Gubernur dan Wali Kota atau Bupati di dalam menjaga harmonisasi dan kerukunan umat beragama di dimanapun dia berada memimpin. Nah, kita sebagai anggota FKUB ini terdiri dari perwakilan umat Islam. Ya, umat Islam ini ada di dalamnya NU, Muhammadiyah, LDI, ya, dan beberapa ormas lain yang kita anggap itu sangat penting ada representasinya di situ, karena memang mayoriti. Lalu di situ ada tokoh Kristen, ya, tokoh Kristen, tokoh Buddha, Hindu dan Katolik. Nah, kami ini bukan ujuk-ujuk menjadi anggota FKUB, harus diusulkan oleh ormas, ormas dari agama, ya, yang resmi. Contohnya dari Katolik, siapa yang duduk di situ tidak bisa hanya asal tokoh, tapi benar-benar oleh KWI atau oleh keuskupan itu merekomendasi. Seperti kami dari Kristen, dari PGI itu harus direkomendasi. Kalau dulu kadang-kadang mungkin karena ada lobby lah, jadi karena tidak melewati itu, tapi sekarang sudah benar. Ya, benar-benar perwakilan. Begitu juga dengan ormas-ormas dari Islam, betul-betul ketua sekretarisnya rekomendasi. Sehingga apa yang disampaikan beliau oleh yang duduk di situ benar-benar itu suara organisasi yang dia wakili, dan ketika dia kembali ke organisasinya, benar-benar apa yang menjadi keputusan NU itu tidak lagi digugat, tapi memang benar-benar keputusan tokoh-tokoh yang sudah dipercayakan dulu di situ. Iya ya. Tapi memang kalau anggota FKUB sendiri yang terdiri dari beberapa anggota itu ya harus kompak, harus saling ini ya. Harus kompak, menjaga harmonisasi. Harus. Ya. Karena kita menjadi contoh. Kita ada 17 orang di kota ini, Pak. Oh gitu ya. Ya, anggota FKUB, anggota FKUB Bandar Lampung. Ada 17 orang. Oke. Gitu. Pak Heridian ini mengomentari apa kerukunan umat beragama di Lampung khususnya, atau apa yang harus dilakukan untuk menggalang kerukunan ini gimana Pak Heri? Iya, makasih Pak Umar. Jadi kalau dalam penilaian saya bahwa ya keberagaman tadi itu adalah suatu keniscayaan. Ya, jadi itu sesuatu keniscayaan yang memang ya Tuhan berikan, ya memang kita berbeda ya kan, tetapi tetap sebagai manusia kita sama-sama menjalankan kehidupan kita untuk satu jalan kehidupan yang ini ya, yang abadi dan untuk keselamatan gitu kan gitu. Nah, ya justru dengan satu keberagaman itu ya kita harus saling mengisi kan. Jadi seperti pemerintah dalam hal ini memang harus menjaga, menyatukan, juga memberikan satu ruang ya pada masing-masing agama, dan memang itu sudah ada wadahnya FKUB itu. Apapun masalahnya, apapun ini ya mohon maaf, kita dengan keluarga aja, kakak adik juga pasti berbeda. Oh ini sifatnya seperti ini sifatnya seperti ini ya kan. Apalagi kita dalam kehidupan manusia ya kan,
Itu. Nah, makanya perlulah peran pemerintah di sini dan untuk mengatur kebijakan-kebijakan kehidupan, ya kan. Di situ ada katakanlah hukum agama, ya kan, hukum adat, ya kan, juga ada hukum negara, ya kan. Makanya itu aturan-aturan yang memang harus kita hargai masing-masing, harus kita jaga supaya ya negara ini damai, ya kan, sejahtera, juga rukun, ya kan. Makanya itu tadi rukun ya Pak. Ya kan, gitu. Iya, Pak Tiar, karena kita tahu kan Pak Heridian ini kan dia aktif di berbagai masyarakat. Banyak sekali organisasinya nih. Di politik, wah di mana-mana lah, di organisasi ini mentor bisnis. saya nih. Iya, apa di organisasi bisnis, di Kadin, di mana-mana. Apindo. Politik sebentar lagi, insya Allah katanya beliau akan terjun ke dunia politik. Ya, Ini gimana kalau ini bagian jalan lain itu Oh. tadi. Kalau Pak Eri lihat di dunia politik, dunia bisnis, memang keberagaman itu terjaga betul ya? Ya keniscayaan lah itu. Memang begitulah adanya, ya kan. Betul, ya. Memang berbeda-beda kan, tapi tetap satu, ya kan. Satu tujuan. Kalau orang hidup tuh tujuannya kemana kan? Gitu. Begitu juga ya sebagai kalau Indonesia kan jelas NKRI, Iya. ya kan. Orang bilang NKRI harga mati, ya kan. Gitu. Ya, kami juga kalau yang di Katolik kita punya falsafah juga, Pak. Kita 100% Katolik, 100% Indonesia. Itu memang Keniscayaan. Iya, Iya. slogan itu. Jadi bahwa kita ya memang harus tunduk kepada pemerintahan dan negara gitu. Dan itulah jadi satu kewajiban kita untuk menjaga, ya kan, dari sisi agama, juga dari sisi kehidupan, sehingga kita bertata negara ini memang ya ditata betul supaya kita benar-benar hidup rukun, damai, ya kan, dan rukun itu tadi, ya kan. Oke. Makanya hadirlah FKUB salah satunya kan itu. Ya. Mungkin itu. Suster Isabella dan Pak Tiar dan Pak Heridian, kita akan lanjutkan dialog spesial kita pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, pemirsa, tetap di Tegar TV.